Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wal wafa, wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang semoga Allah berkahi. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat, tidak kurang apa-apa. Semoga setiap waktu yang kita habiskan nanti, setiap langkah yang kita langkahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan dan memudahkan segala urusan kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita tapaki jejaknya, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Kita masih berada di dalam satu tema tentang 8 bentuk rizki dalam Al-Quran, yang sudah kita bahas sampai ke nomor berapa Pak kemarin Pak? Ada yang masih ingat Pak? 2 pekan yang lalu. Rizki yang sudah dijamin sudah ya. Rezeki karena usaha sudah. Rezeki karena bersyukur sudah. Rezeki tidak terduga sudah belum? Jangan-jangan belum semua ini. Lupa kan? Kemudian rezeki karena istighfar sudah belum? Belum ya? InsyaAllah kita akan membahas poin yang kelima, rezeki karena istighfar, rezeki karena menikah, rezeki karena anak, dan yang terakhir rezeki karena sedekah. Kemarin kita sudah membahas dan sudah menyepakati bahwa apa itu rizki, bahwa rizki itu tidak hanya terpaut dengan harta. Ya, disebutkan di dalam perkataan para ulama, huwa ma taqumu bihi hayatun kullakain hayyun madiyun kana au ma'nawiyun. Semua hal yang bisa menopang kehidupan makhluk hidup, baik materi maupun maknawi. Ya, rasa cinta, kasih sayang itu bagian daripada rezeki, dan iman itu bagian rezeki, jannah atau surga juga bagian dari rezeki, kemudian kesehatan bagian dari rezeki. Jadi tidak mung hanya uang. Ini kemarin yang sudah kita sepakati bersama. Ar-rizqu laisa huwal malu faqat. Rizki itu bukan hanya harta saja. Kemudian kita juga sudah membahas tentang 2 jenis rizki, yang ada rizki umum dan rizki khusus. Ya. Rizki umum disebutkan dalam Quran surat Hud ayat 6. Rizki khusus Quran surat Shad 49 dan sampai 54. Contohnya harta, ini rizki umum, diberikan kepada orang muslim dan orang kafir, orang mukmin dan orang kafir, diberi semua. Kemudian kesehatan juga diberikan kepada orang mukmin dan orang kafir. Kemudian kenikmatan, makan, misalkan makan megono ya, nasi megono. Orang kafir makan nasi megono terasa nikmat enggak? Terasa nikmat juga. Orang mukmin juga sama Pak. Kemudian kesenangan ya, yang sifatnya kesenangan, dikasih duit misalkan senang, orang mukmin juga senang, orang kafir juga senang. Ini secara umum, rizki secara umum ya. Kemudian secara khusus itu diberikan hanya orang-orang yang beriman. Contohnya adalah iman, Islam, amal sholih, jannah dan lain sebagainya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran ya. Kemudian rezeki yang sudah dijamin, kemarin sudah kita bahas, yaitu beberapa hal ya kaitan dengan rezeki yang sudah dijamin.
dan ini ada di dalam Al-Quran dan para mufassirin telah membahasnya secara lengkap di dalam tafsir mereka. Ya, ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian kaitan dengan ini juga sama, sudah kita bahas. Rizki berkurang, tidak berkurang. Kemudian rezeki karena usaha, yang kedua juga sudah kita bahas. Ya, ini sudah kita bahas semuanya. Ya, rezeki sudah diatur, kenapa kita harus tetap bekerja? Ini sudah kita bahas. Ya, padahal kataballahu maqadiral khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Padahal Allah telah mencatat, ya, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ya. Tapi kenapa kita harus berusaha? Kemarin sudah kita bahas, yang ditakdirkan adalah satu jumlah, yang kedua sumber, ya. Maka ini yang kemudian kita diperintahkan untuk bekerja atau berusaha. Nah, ini bentuk rezeki karena usaha. Rezeki karena bersyukur, kemarin kita sudah membahas rezeki tentang karena bersyukur, ya. Sudah banyak dalil-dalilnya. Tentang syukur juga sama, apa itu syukur, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas semua, dan Bapak Ibu hadirin sudah mengikuti semua. Sudah sampai kemudian rukun syukur juga sudah kita bahas. Rukun syukur kemarin ada berapa? Lupa, ya. Mengakui nikmat itu berasal dari Allah, memuji Allah atas nikmat tersebut, meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan, ya. Ini salah satu yang sudah kita bahas. Kita sudah menyimpulkan dari sekian cara bersyukur dengan apa semuanya sudah kita bahas. Ini yang ketiga. Yang keempat, rezeki tidak terduga, kemarin sudah kita bahas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sudah kita bahas semua. Pengertian takwa juga sudah kita bahas. Terakhir ini kalau tidak salah, ya, pengertian takwa, pendapat para sahabat tentang takwa, yang pendapatnya Ibnu Mas'ud yang ada 4 itu, yang dulu pernah kita sampaikan, juga sudah kita bahas. Ubay bin Ka'ab terakhir sudah kita bahas semua. Kemudian yang kelima kita akan membahas insyaallah di malam hari ini tentang rezeki karena istighfar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan faqultu, maka aku berkata, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Rabbmu, innahu, sesungguhnya dia, kana adalah ghaffara, adalah maha pengampun. Dampaknya adalah yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Setelah kemudian kita memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yursilis samaa'a, dia akan mengirimkan, alaikum, kepada kalian, midrara, hujan yang lebat, ya. Jadi istighfar itu bisa mendatangkan hujan, Pak, ya, bisa mendatangkan hujan. Kenapa hari ini jarang hujan? Pertanyaannya, kenapa hari ini jarang hujan? Berarti umat Islam, kaum muslimin itu lebih banyak orang tidak berzikir dengan istighfar. Astagfirullah, ya. Jadi kalau semuanya kompak, kita bareng-bareng, ya, melakukan istighfar, tentunya istighfar sesuai dengan pengertian syar'i, nanti akan kita bahas insyaallah. Janji Allah dan Al-Quran ini tidak akan pernah dusta.
Ya. Kalau orang banyak istighfar, Allah akan yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan air hujan. Ya. Allah akan turun air hujan dengan lebat. Kemarin di Batang hujan, Pak ya? Lebat, Pak? Belum ya. Istighfarnya kurang banyak, Pak. Ya, gerimis ya, lumayan. Di tempat kami belum, Pak. Ya, belum gerimis ya. Gerimis beberapa kali, ya. Mendung beberapa kali. Habis itu hilang, nggak tahu, mungkin pindah ke Batang ya. Kemudian setelah dia melakukan istighfar, Allah akan wa yumditkum bi amwalin, memperbanyak atau membanyakkan harta. Ya, orang yang istighfar, senang dengan istighfar, Pak, akan diturunkan air hujan yang betul-betul barokah. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan dia limpahan harta yang banyak. Bi amwalin. Kemudian wabanin, selain itu anak-anak juga. Anak keturunannya tidak hanya anak keturunan banyak secara secara ini ya, secara fisik, tetapi banyak di sini juga bisa secara maknawi. Ya, anaknya banyak secara maknawi. Jadi dia punya anak-anak yang kemudian solihah. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan mengadakan untukmu kebun-kebun. Ya. Kemudian wa yaj'al lakum anhara, dan akan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kalau jenengan lihat, Pak, kebun-kebun semua, jenengan kalau ke mana, ke kebun ya, ke kebun manapun, di kebun sini, kebun mana, itu semuanya hampir kering hari ini, Pak. Betul enggak? Hampir kering. Jenengan lihat ke sungai yang dulu sungainya besar, Pak. Hari ini sungainya kecil, Pak. Yang dulu sungainya kecil mati. Ya, hari ini mati semua. Petani di desa sana, di desa-desa, Pak, mereka ngantri mau mengairi tanamannya. Ya, dan harus dijaga. Ya, saya kemarin ketemu dengan salah seorang teman, seorang kawan yang kemudian tanya, kenapa kemarin nggak ngaji itu kan? Ustaz, jaga air itu, Pak. Jaga air jawabannya, Pak. Jadi malamnya lep, kalau bahasa orang petani itu lep tau Pak ya? Lep itu ngairi, ya, diairi. Jadi dia ngurut dulu, Pak. Ini airnya dari mana sumbernya? Diurut dulu. Nah, kalau sudah ketemu sumbernya, kemudian ditonton airnya itu. Harus sampai ke sawahnya atau ke ladangnya, Pak. Harus sampai ke ladangnya. Dan harus ditunggu, kalau nggak tunggu nanti belok, Pak, itu, Pak. Airnya belok sendiri. Dibelokkan orang ya. Belok sendiri, dipotong orang itu biasanya. Nah, itu gitu, Pak. Jadi harus itu petani hari ini. Ya. Maka salah satu solusi yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an adalah dengan cara memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi, tadi surat Nuh ya, ayat 10 dan sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Ingat-ingat Pak ya. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Di situ ada beberapa hal, orang yang banyak istighfar akan diturunkan air hujan, ditambahkan harta, ditambahkan anak-anak, dijadikan kebun-kebunan yang hijau, kemudian dialirkan sungai-sungai. Ini ada di dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Nah, di dalam tafsirnya Zakara al-Imam Al-Qurtubi an Ibnu Sabi, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dari Ibnu Sabi, dia berkata, dia mengisahkan sakarrajulun ilal Hasan Al-Basri Al-Jadubah. Ya, Al-Jadubata. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan Al-Basri, kemudian dia syaka. Syaka itu ngeluh. Syaka yashu ya, mengeluh. Ya, tentang apa? Al-Jadubah, yaitu paceklik. Ya, masa-masa paceklik. Ya. Kalau orang dulu, Pak, ada masalah, itu datangnya kepada ulama. Ya, masalah apa saja, itu datangnya kepada ulama. Kalau hari ini, Pak, ada masalah, datangnya kepada kepada dukun. Ya, kepada dukun, Pak. Betul itu, Pak.
kepada dukun. Jangan lihat berita-berita yang ada di di media itu Pak. Itu banyak orang sekarang itu berdatangan kepada dukun. Tidak punya anak datangnya ke dukun, akhirnya di sana dikerjai sama dukunnya Pak. Jangan lihat tuh berita-berita begitu semua. Ya, begitu semua. Ini orang datang kepada ulama namanya Hasan Al-Basri. Ya, tentang apa? Masa paceklik, Pak. Paceklik itu datangnya kepada ulama. Dan ulama memberikan solusi. Faqala lahu, apa kata Hasan Al-Basri? Dia mengatakan kepada orang tadi, istaghfirillah. Ya, dia mengatakan untuk memperbanyak istighfar, Pak. Ya, untuk ngapain? Memperbanyak istighfar. Wasaka akharu ilaihil al-faqra faqala lahu istaghfirillah. Kemudian di saat yang hampir bersamaan datang seorang lain, orang laki-laki lain datang kepada Hasan Al-Basri dan dia mengeluh tentang al-faqra, yaitu kefakiran. Ya, kefakiran. Hari ini pekerjaan susah dicari, ya, kemudian rezeki susah untuk didapatkan, makan hari ini besok masih mikir besok makan apa, sedangkan tunggakan anak yang berada di pondok-pondok pesantren atau di sekolah sudah mulai menumpuk. Ya, kemudian dia dalam urusan pekerjaan juga, pekerjaannya juga tidak mesti, artinya tidak tentu. Kadang hari ini bekerja, besok tidak ada pekerjaan. Ya, maka kata Hasan Al-Basri, faqala istaghfirillah, disuruh untuk memperbanyak istighfar lagi. Ya. Wa qala akharu, dan ada datang lagi orang lain, Pak. Dia datang kepada Hasan Al-Basri dan mengatakan, ud'ullaha ayyarzuqani waladan. Ya. Datang kepada Imam Hasan Al-Basri dan dia mengatakan, wahai Imam, tolong doakan aku. Ya, tolong doakan aku supaya aku dikaruniai seorang anak. Ya, laki-laki ini yang ketiga ini belum punya anak. Ya, laki-laki yang pertama ngeluh tentang paceklik, laki-laki kedua ngeluh tentang kefakiran jadi fuqara wal masakin, laki-laki yang ketiga ngeluh tentang belum dikaruniai seorang anak. Kemudian wasaka ilahi akharun, ternyata tidak hanya tiga, Pak. Ada lagi laki-laki datang lagi kepada Hasan Al-Basri dan dia ngeluhkan tentang apa? Jafafa bustanihi, yaitu tentang keringnya kebun. Ya, kebunnya kering. Ya, tanahnya sudah mulai meletek kering itu, Pak. Ngeluhnya sama Hasan Al-Basri, faqala istaghfirillah. Maka Hasan Al-Basri memberikan solusi yang sama, perbanyak istighfar. Hari ini kebunnya kering-kering, Pak, ya. Dan riwayat ini, Pak, itu sangat sesuai dengan keadaan kita hari ini. Ya, sesuai dengan keadaan kita hari ini. Faqala lahu Rabi bin Sobih, maka berkata Rabi bin Sobih, ataka rijalun yashkuna anwa'an fa amartahum kullahum bil istighfari. Maka Rabi bin Sobih mengatakan kepada Hasan Al-Basri, atakar rijalun, datang kepada kamu banyak lelaki. Ya, tidak hanya satu, berarti lebih dari satu. Tadi berapa yang ngeluh, Pak? Satu tentang paceklik, yang kedua tentang fuqara, kefakiran, yang ketiga tentang anak, belum punya dikaruniai anak, yang ketiga tentang kekeringan, kebunnya kering, tidak bisa mengairi, tanamannya mati semua. Ya, ada 4 tadinya. Maka Rabi ini mengatakan, ataka rijalun yaskuna anwa'an fa amartahum kullahum bil istighfar. Ya, datang 4 orang dengan keluhan yang berbeda. Keluhannya beda-beda, Pak. Ya, keluhannya beda-beda dari 4 tadi. Tapi ternyata diberikan solusi yang sama oleh Hasan Al-Basri. Ya, disuruh untuk ngapain? Istighfar, memperbanyak istighfar, Pak. Faqal, maka dia mengatakan, ya, Hasan Al-Basri mengatakan, ma qultu min indi syai'an. Ya, dia mengatakan, saya tidak mengatakan sesuatu yang kemudian berasal dari hawa nafsu saya. Ya, kalau ada orang datang kepada kita mungkin, Pak, ya, kepada kita, kemudian dia punya utang banyak, fuqara, tidak punya pekerjaan gitu. Pak, tolong Pak, solusinya gimana, Pak? Saya sudah punya utang ini, Pak. Kemudian kita ngomong, Pak, perbanyak istighfar ya. Kira-kira marah tidak dia, Pak? Jengkel itu, Pak.
aku kesini itu minta solusi gitu kok, malah dikasih wirid ya. Wiridnya istighfar. Udah biasa itu istighfar setiap habis sholat itu astagfirullah terus 3 kali minimal kan. Ya, itu belum tentu Pak. Jadi yang dikasih istighfar itu ketika dia menyebutkan istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah, orang yang beristighfar tadi, yang berikan nasihat tadi Pak, dia betul-betul meyakini apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri tadi. Ya, solusinya itu. Ya. Hasan Al-Basri mengatakan maqultu min indi syai'an, itu bukan dariku. Ya, saya tidak mengatakan itu dari saya, tetapi innallaha azza wajal yaqul fi surati Nuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Quran surat Nuh ayat berapa tadi? Ayat 10, 11 dan 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara dan seterusnya. Ya, inilah yang kemudian disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Wa qala ar-rajulu lil Hasan Al-Basri, kemudian berkata kepada Hasan Al-Basri, amma yastahyi ahaduna min rabbih, apa tidak malu kita itu beristighfar kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa kok malu? Naf'alu dzanba summa nastaghfiru summa naf'aluhu marratan ukhra. Ada orang lain berkata, Pak, wahai Hasan Al-Basri, apa kita tidak merasa malu? Ya, kita itu minta ampun kepada Allah, istighfar, astagfirullah begitu. Tetapi di saat yang sama mungkin istighfarnya baru selesai, kita keluar masjid atau keluar rumah, ternyata kita bermaksiat Pak di situ Pak. Ya. Kemudian kita istighfar lagi, kemudian maksiat lagi. Ya, kita hari ini begitu Pak. Ya, jenengan keluar, mungkin di sini kita tidak ada yang maksiat, semuanya fokus ya, semuanya ya jumeneng niat untuk thalabul ilmi. Tapi kalau kita keluar nanti habis sholat isya Pak, kita bisa di sana, mata kita bisa lihat ada perempuan yang tidak menutup aurat, ya kelihatan rambutnya, dan kita lihat rambutnya. Boleh nggak kita lihat rambutnya Pak? Lihat rambut perempuan boleh nggak Pak yang bukan mahram? Nggak boleh, karena aurat kan. Kita lihat rambutnya tidak sengaja Pak. Ya. Di rumah kita boleh, di rumah mungkin kita tidak bermaksiat Pak. Keluar sedikit lihat ke teras begitu, ternyata kita lihat kemaksiatan. Ya. Jadi orang tadi mengatakan, apa kita tidak malu kepada Allah? Saat kemudian kita bermaksiat, kita minta ampun, kita maksiat lagi, minta ampun lagi, maksiat lagi, summa nastaghfiru fahakadha. Faqala lahul Hasan, maka Hasan Al-Basri mengatakan, wadda syaitanu law dhafara minkum bihada. Setan itu akan merasa bangga, dia akan merasa senang Pak, dia akan merasa, oh benar, ya kamu harusnya merasa malu. Kalau pikirannya begitu Pak, itu senang setan Pak. Ya, jadi benar, gak usah istighfar aja begitu. Ya, kenapa? La tatruku al istighfar abadan. Kata beliau, ya, jangan kamu tinggalkan istighfar itu. Ya, jangan kamu tinggalkan istighfar itu selamanya. Jadi kita disuruh untuk istighfar terus. Ya, karena Allah melalui lisan nabinya sudah mengatakan, kulubni adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah yang senantiasa untuk bertobat. Ini adalah kaitan dengan istighfar. Ya, kaitan dengan istighfar. Dari perkataan Imam Al-Qurtubi ini yang beliau mengutip Ibnu Sabih, yang kemudian dikisahkan di situ Hasan Al-Basri ditanya tentang 4 hal dengan pertanyaan yang berbeda, tetapi jawabannya adalah dengan istighfar. Ya, maka ini menunjukkan bahwa istighfar itu ada yang kemudian rezeki itu berkaitan dengan istighfar Pak. Ya, rezeki itu berkaitan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Quran surat Hud, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu, jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik secara terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Ini Quran surat Hud ayat 3. Syekh Muhammad Amin
Asy-Syangkiti mengatakan wadzahiru annal murada bil mata'il hasani, pendapat terkuat tentang yang dimaksud dengan kenikmatan di sini adalah sa'atur rizki, yaitu tentang rezeki yang melimpah. Ya, rezeki yang melimpah. Berarti semakin banyak orang beristighfar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan rezeki yang melimpah, Pak. Ya, wa raghadul aish, kehidupan yang lapang. Ya, al aish kehidupan, ma'isyah penghidupan. Ya, kehidupan yang lapang. Kemudian apa lagi? Wal afiyatu fid dunya, dan keselamatan di dunia. Ya. Wa annal murada bil ajalil musamma, yaitu al mautu, dan yang dimaksud dengan waktu yang ditentukan adalah kematian. Ini di dalam tafsir Atwaul Bayan, ya, juz 2 halaman 170. Ini kaitan dengan istighfar. Jadi ada kaitan istighfar dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita lihat ada orang yang kemudian dia sudah dia banyak perbuatan maksiatnya, tetapi ternyata kok Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dia ke harta, masih memberikan dia berbagai macam kenikmatan, kesenangan dunia begitu. Bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala itu cinta, Pak. Maka dulu pernah saya sampaikan di sini ada satu kaidah kaitan dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajalalahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidzanbi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki seorang hamba untuk kemudian dia kebaikan, ya, dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ajalalahul uqubata fid dunya, Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia, Pak. Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Makanya Bapak Ibu hadirin, kalau kita lihat ada saudara kita sedang sakaratul maut, kadang sakaratul mautnya tidak cepatnya, maksudnya butuh waktu yang lama, kadang ada yang setengah hari, kadang ada yang 1 hari, ada yang 1 hari semalam masih sakaratul maut begitu, Pak. Itu bisa jadi, ya, bisa jadi orang tadi melakukan kemaksiatan di masa sehatnya. Allah ingin menghapus kesalahan-kesalahan dan dosanya, ya, dia seorang mukmin ingin menghapus kesalahan-kesalahan dosanya, yaitu dengan memberikan ujian tadi. Ya, sakaratul mautnya agak panjang. Ya, sakaratul mautnya agak panjang, lama, ya, agak lama. Mungkin bisa jadi begitu, Pak. Jadi kita tidak boleh bersuudzon kepada saudara mukmin kita. Wah, kayak mati nih yang alai, masya Allah, misalkan begitu. Bisa jadi dia meninggal dunia, dosanya sudah diampuni semua. Ya, dosanya sudah diampuni semua. Makanya kadang ada orang yang sakitnya lama. Kalau kemudian dia sakit lama, dia bersabar kepada Allah, karena sakit itu nanti ada 2. Ada sakit yang kemudian menambah musibah, ada sakit yang kemudian jadi penghapus dosa. Makanya ketika kita jenguk orang sakit, itu doanya adalah la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa itu maknanya tidak apa-apa. Ya, orang sakit kok tidak apa-apa, Pak. Loro ya, loro tidak apa-apa. Itu bayangkan, Pak. Padahal lorone masya Allah. Itu kalau dia tahu maknanya, Pak, mungkin dia sakit hati itu kan. Tapi dia tahu maknanya, ya, tahu artinya, ya, tahu makna dari itu. La ba'sa, tidak masalah. Tahurun, pensuci, ya, suci dari apa? Dari dosa-dosa. Insya Allah, semoga Allah menghendaki, jika Allah menghendaki. Jadi itu, Pak. Jadi orang yang kemudian di dunia ini sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar mengikuti kaidah-kaidah kesabaran, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kadang senang sama orang tadi. Ya, dia cinta sama orang tadi. Dan supaya apa? Supaya kemudian saat meninggal dunia itu dalam keadaan dia tidak membawa beban dosa yang berat. Ya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, tapi jika Allah menghendaki seorang itu dalam kejelekan, Bapak Ibu hadirin, ya amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah, maka dia akan mengakhirkan balasannya. Ya, dosa-dosa tadi itu, Pak, dia masih enjoy berbuat dosa. Ya, orang berbuat dosa itu ada yang ditambah kenikmatan itu, Pak, dari perbuatan dosa tadi. Salah satu orang yang dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah saat kemudian dia berbuat dosa, tetapi dia tidak merasa kalau perbuatan dosa itu, dia tidak merasa sakit dari perbuatan dosa tersebut. Itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini kalau kita masih berbuat dosa, kok ada rasa khawatir, ada rasa takut sedikit Pak di hati kita, takut nanti gimana, takut kepada Allah misalkan ya, takut nanti gimana nanti dibalas oleh Allah, itu masih ada iman Pak, masih ada iman. Kalau kita masih menjaga kegelisahan kita ketika kita melihat kemaksiatan dan hati kita gelisah hari ini Pak, itu masih ada iman. Tapi kalau hari ini kita melihat kemaksiatan yang semakin banyak, kemaksiatan di mana-mana, kok kita tidak gelisah dan menganggap itu anak zaman sekarang, itu generasi zaman sekarang, itu generasi akhir zaman, memang begitu itu gitu Pak, itu masalah Pak. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadis Arba'in nomor 34, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa huwa at'aful iman. Ya, melihat kemungkaran ubah dengan tangan, tidak mampu ubah dengan lisan, tidak mampu, hati kita itu resah minimal. Ya, wa huwa at'aful iman, dan ini bagian daripada lemah-lemahnya iman. Artinya menjaga keresahan hati kita saat melihat kemungkaran itu bagian daripada iman. Maknanya hati kita masih memiliki iman. Tapi kalau kita melihat kemungkaran di dalam dan kemaksiatan, kok hati kita tidak merasa sakit Pak, tidak merasa resah, itu tandanya Allah sudah mencabut keimanan kita. Ya, maka menjaga keresahan ini penting Bapak Ibu hadirin. Ya, dan hari ini kita memang tidak bisa melakukan apa-apa Pak melihat kemungkaran itu. Ya, kita hanya bisa menyelamatkan diri kita ya dengan apa? Dengan menjaga keresahan dari melihat kemungkaran. Inilah poin yang kemudian kaidah hukuman ya, kaidah hukuman yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis Arba'in ya. Lalu jika istighfar ini ada kaitan dengan rezeki Pak, berarti ada dosa yang kemudian harus diistighfari dan itu berkaitan dengan rezeki ya, yaitu rizki dan dosa. Apa sih kaitannya rizki dan dosa? Dulu pernah saya sampaikan ya tentang penghalang-penghalang rizki. Berarti kajian sebelum 8 pintu rizki dalam Al-Quran ya. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la yuratul qadaru illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir wa innal abda la yuhramar rizqa bi dzanbi yusibihi. Ya, Nabi bersabda bahwasanya innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu la yuhramar rizqa bidzanbi yusibuhu ya, akan dicegah rizkinya disebabkan karena bidzanbi yusibu, disebabkan dosa yang dia lakukan ya, rizkinya dihalangi oleh Allah karena perbuatan dosa yang kemudian yang dia masih lakukan ya, satu perbuatan dosa. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhayyiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib ya, hadis riwayat Ahmad. Barang siapa man aktsara minal istighfari, memperbanyak istighfar, ja'alallahu li min kulli hammin farajan, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya. Wa min kulli dhayyiqin makhrajan, dan kelapangan untuk setiap kesempitannya ya. Kemudian wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang kemudian tidak disangka-sangka. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib yang semoga Allah berkahi, kita akan membahas sedikit tentang redaksi istighfar. Bagaimana sih cara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Menurut hadis Nabi SAW, yang pertama, kita boleh istighfar dengan redaksi yang sesuai dengan hadis Pak ya. Ini ada hadis riwayat Imam Muslim, yaitu tentang istighfar dengan mengucapkan astaghfirullah ya, astaghfirullah ya, astaghfirullah. Sebagaimana hadis ini berkaitan dengan
setelah sholat ya, setelah sholat wajib kita disunahkan untuk beristighfar dengan menggunakan astaghfirullah. Berapa kali Pak? 3 kali. Kita habis sholat itu istighfar Pak. Maknanya apa? Maknanya bahwa ketika kita sholat, sudah selesai sholat, kita tidak bangga dengan ibadah yang sudah kita lakukan, tetapi malah Nabi SAW diperintahkan untuk istighfar, astaghfirullah. Bisa jadi sholat tadi bisa menjadi riya, bisa jadi di tengah-tengah sholat kita mikir kesana kemari, bisa jadi sholat kita tidak khusyuk ya, maka kita diperintahkan untuk istighfar 3 kali, astaghfirullah, 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 dan seterusnya. Kemudian redaksi yang kedua adalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi ya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini masih sering digunakan ya, ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi ya. Ini yang pertama astaghfirullah, yang kedua astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian hadis yang ketiga riwayat Imam Bukhari, dan ini hadis panjang, dan sabda Nabi SAW, siapapun yang mengucapkan pagi hari hadis ini dan dia meninggal pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya. Kalau dia ucapkan di malam hari, Allah akan ampuni meninggal di malam hari. Ketika sore hari kita mengucapkan itu ya, kemudian malam harinya kita meninggal dunia, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya Pak. Istighfarnya kayak apa? Istighfarnya cukup panjang, dan saya mengharapkan Bapak Ibu hadirin yang hadir maupun para pemirsa yang ada di rumah untuk menghafal istighfar ini. Allahumma anta rabbi. Ini biasanya kita gunakan untuk zikir pagi dan zikir sore. Bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa melazimi zikir pagi dan zikir sore, mesti hafal ini ya, mesti hafal istighfar yang riwayat Imam Bukhari ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini di zikir ini Pak. Ada yang sudah hafal Pak? Yang sudah hafal angkat tangan coba. Masya Allah ya. Takut teriak. Tidak ada yang angkat tangan. Ya, ini bagus Pak zikir ini Pak. Dan ini sangat bagus sekali pokoknya Pak. Rugi pokoknya kita kalau hidup tidak zikir ini Pak. Betul Pak. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdi wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Anda yang sudah hafal? Hafal Pak ya? Ini bagus Pak. Ya, sangat saya rekomendasikan untuk zikir ini Pak. Ya, saya rekomendasikan untuk zikir ini. Nanti kalau jenengan butuh, cari di Google Pak. Banyak ya. Manfaatkan Android jenengan untuk manfaat ini ya, untuk zikir ya. Jam berapa sekarang Pak? Kurang berapa menit Pak? Waktunya habis. Saya tambahkan sedikit Pak, untuk kaidah zikir ini. Hendaknya tatkala beristighfar kita menghayati maknanya. Maknanya kita harus tahu dulu artinya ya, sambil berusaha memenuhi konsekuensi berupa menghindarkan diri dari berbagai macam bentuk perbuatan maksiat. Berarti kita harus tahu konsep istighfar, konsep taubat yang ada berapa syaratnya? Ada 4 syarat ya. Hal itu pernah disyaratkan oleh Al-Hasan Al-Basri tatkala berkata, sebagaimana dinukil Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' Al-Ahkamul Quran, mengatakan istighfaruna
istighfaruna yahtaju ila istighfar. Ya, istighfar kami itu butuh istighfar, Pak. Jadi ada orang yang beristighfar tetapi istighfarnya tadi butuh istighfar. Maknanya ada orang beristighfar tetapi hatinya lalai. Ya, hatinya lalai. Setelah istighfar dia sambil maksiat itu loh, Pak. Jadi butuh syarat-syarat taubat yang kemarin sudah kita bahas itu kita ingat-ingat kembali ya. Yang ada 3 kemarin syaratnya kan. Yang keempat adalah berkaitan dengan orang lain. Jadi begitu Bapak Ibu hadirin, waktunya sudah habis. Mohon maaf segala kesalahan. Insyaallah pekan yang akan datang kita akan membahas tentang rezeki karena menikah. Bagi yang belum menikah untuk segera menikah, karena pekan depan kita akan membahas tentang rezeki pernikahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.